salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kinerja kelompok kami dalam proyek dalam mata kuliah pemrograman berorientasi objek dengan topik pembangunan aplikasi sistem pendataan anggota Persadahan Peparan Tugas Sinaga Boru atau disingkat PPTSB cabang Tapanuli Utara berbasis website. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Arifal Segala dengan NIM 1142205. Perkenalkan, nama saya Mega Malau dengan NIM 1142227. Dengan saya Asri Sirait dengan NIM 1142229. Nama saya Calvin Selain dengan NIM 1142238. Saya Gilbert Siboro dengan NIM 1142246. Adapun outline yang kami gunakan dalam presentasi kami kali ini yaitu yang pertama deskripsi umum aplikasi, yang kedua sistem overview, yang ketiga use case, yang keempat database, yang kelima fungsi, dan yang terakhir adalah demo. Untuk mengawali presentasi kami serahkan kepada teman Mufai. Baiklah, saya akan menjelaskan deskripsi umum aplikasi. Aplikasi pengolahan data administrasi komunitas PPTSB berbasis Java ini dirancang untuk memudahkan pengelolaan informasi dengan dua peran utama, admin dan user. Aplikasi ini memungkinkan admin untuk mengelola data komunitas secara efisien, termasuk penambahan, pengeditan, dan penghapusan data, serta pengelolaan hak akses pengguna. User dapat mengakses informasi yang relevan, melakukan pencarian data, dan berinteraksi dengan berbagai fitur yang tersedia sesuai dengan hak akses yang diberikan. Bahasa pemrograman pada pengembangan aplikasi ini adalah Java, yang dipilih karena keandalannya, portabilitasnya, dan dukungan komunitas yang luas. Aplikasi Java ini mengoptimalkan proses administrasi komunitas PPTSB dengan menyediakan berbagai fungsi yang berbeda untuk admin dan user. Fitur-fitur ini dirancang untuk memastikan kelancaran operasional dan hak akses informasi yang cepat dan akurat. Di sisi lain, user dapat memanfaatkan aplikasi untuk melihat informasi komunitas, berpartisipasi dalam kegiatan, dan mengakses layanan yang disediakan oleh PPTSB. Semua fungsi ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan komunitas secara keseluruhan. Selanjutnya adalah bagian sistem overview. Yang pertama, nama sistem yang dibangun adalah pembangunan aplikasi sistem pendataan anggota Persadahan Peparan Tugas Sinaga Boru atau PPTSB cabang Tapanuli Utara berbasis website. Lalu akses data pada sistem ini yaitu PPTSB saat ini masih mengandalkan WhatsApp sebagai salah satu sarana utama untuk berkomunikasi dan berbagi informasi antar anggota. Lalu tantangan dalam pengelolaan data yaitu rentan terhadap kegagalan sistem. WhatsApp dapat mengalami gangguan layanan yang menyebabkan gangguan dalam komunikasi dan manajemen data, serta ketergantungan yang berlebihan pada WhatsApp juga dapat menimbulkan risiko keamanan dan privasi data. Selanjutnya adalah bagian kebutuhan sistem, yaitu dirancang sebuah pembangunan sistem informasi berbasis web Persadahan Peparan Tugas Sinaga Boru atau PPTSB dalam rangka meningkatkan efisiensi dalam penyampaian informasi serta manajemen data anggota untuk mengembangkan sebuah platform web yang akan menjadi sarana utama komunikasi dan pengelolaan informasi bagi perkumpulan Persadahan Peparan Tugas Sinaga Boru atau PPTSB. Selanjutnya adalah bagian dari use case. Di sini kami menggunakan dua aktor. Yang pertama ada anggota dan yang kedua ada admin. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian dari use case. Di sini kami menggunakan dua aktor. Yang pertama ada anggota dan yang kedua ada admin. Yang di mana anggota ini melakukan autentikasi lalu melakukan request surat keaktifan. Yang kedua ada admin. Admin melakukan autentikasi
lalu mengelola data prestasi, mengelola pengumuman, melakukan approval data anggota aktif, mengelola data sektor, serta mengelola data cabang. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian dari database yang digunakan pada PPTSB ini. Di sini kami menggunakan 7 kolom yang dimana terdapat tabel regional, tabel cabang, tabel sektor, tabel user, tabel anggota, tabel request, dan tabel prestasi. Di bagian tabel regional ini terdapat ID regional yang menjadi primary key, terdapat atribut nama regional, alamat, nama kepala regional, ID pusat, created at, update, dan deleted. Selanjutnya di sini ada tabel cabang yang dimana terdapat atribut ID cabang, nama cabang, alamat cabang, nama kepala cabang, ID regional, update, delete, dan create. Selanjutnya di sini ada tabel sektor yang dimana di sini terdapat atribut ID sektor, nama sektor, alamat sektor, nama kepala sektor, ID cabang, create, update, dan delete. Selanjutnya ada tabel user di mana memiliki atribut user, username, dan password. Selanjutnya di sini ada tabel anggota yang memiliki atribut ID anggota, nama depan, nama belakang, gelar depan, gelar belakang, tempat lahir, jenis kelamin, foto, ID user, ID sektor, create, update, dan delete. Selanjutnya di sini ada tabel request yang dimana tabel request ini memiliki atribut ID request, ID anggota, sektor, cabang, regional, create, update, dan delete. Dan yang terakhir terdapat tabel prestasi, yang dimana tabel prestasi ini memiliki atribut ID prestasi, nama depan, nama belakang, jenis prestasi, gender, foto, bidang, ID anggota, create, update, dan delete. Fungsi pada aplikasi yang pertama registrasi. Fungsi registrasi digunakan oleh admin untuk dapat melakukan registrasi sebelum login ke aplikasi. Fungsi mengolah data. Fungsi mengolah data digunakan oleh admin untuk menambahkan, mengubah, dan menghapus data. Pada fungsi login untuk admin untuk dapat masuk dan mengakses aplikasi. Pada fungsi request itu ialah untuk keaktifan, surat keaktifan, dan dapat melihat tabel form keaktifan yang sudah di-approve oleh admin. Pada fungsi logout digunakan oleh admin untuk dapat keluar dari aplikasi. Baik, kami akan melanjutkan pada demo pada sistem kami. Demo dalam sistem kami akan menunjukkan bahwa dalam sistem kami terdapat 6 CRUD di dalamnya, yang terdapat dalam 6 entity atau tabel, dan terdapat 1 transaksi dalam proses dalam sistem kami. Kita akan masuk pada sistem. Pertama-tama kita harus login dulu. Pertama-tama kita akan login dalam akun menggunakan role admin. Dan bila password dan username yang dimasukkan benar, maka akan diberikan notifikasi. Berikut adalah tampilan dashboard dari admin. Yang sebelumnya sudah akan masukkan data dummy, maka akan tertampil akumulatif dari masing-masing data yang sudah kami masukkan dalam sistem kami. Yang pertama, CRUD terdapat dalam fitur data transaksi, data prestasi. Dalam fitur ini, admin dapat mengelola data prestasi yang digunakan dalam PPTSB, yaitu untuk proses pemilihan penerima bantuan beasiswa yang dilakukan dalam PPTSB.
kita akan mencoba menginput data dengan member ID 5, first name, contoh prestasi dapat dibuat dalam kata-kata, contoh juara bidang dapat dipilih berdasarkan pilihan yang sudah ditentukan. Dan dapat memasukkan foto yang berupa bukti sertifikat. Kita akan masukkan contoh dummy. Tekan add, maka akan diberikan notifikasi oleh sistem bahwa data yang kita masukkan berhasil di input di dalam sistem. Dan berikutnya kita akan masuk pada informasi anggota aktif. Pada fitur ini kami mengimplementasikan transaksi data yang diberikan sebagai persyaratan dalam proyek. Namun kita akan menjelaskan fitur ini di kemudian waktu, setelah kita masuk pada role user. Untuk selanjutnya kita akan menjelaskan pada informasi regional. Pada fitur ini kita mengimplementasikan CRUD. Kita masukkan contoh 1. Dan kita tekan add, berhasil ditambahkan. Dan saya akan menjelaskan untuk proses untuk create, delete, dan update dapat dijalankan juga. Kita akan mencoba pada proses update. Kita ubah nama regional dari Sumatera Selatan menjadi Sumatera Barat. Kita tekan update, maka akan diberikan alert bahwa kita yakin untuk melakukan update atau pembaruan data. Kita tekan OK dan berhasil diubah. Untuk delete, kita lakukan pendeletan dan akan diberikan kembali alert dan berhasil di-delete. Kita masuk pada informasi cabang. Proses yang dilakukan di dalamnya masih sama, CRUD pada data cabang. Kita masukkan contoh 1. Kita lakukan tambah. Kita coba proses update. Kita ubah nama cabang menjadi dari sebelumnya Tapanuli Selatan menjadi Lubuk Pakam. Kita update dan berhasil diupdate. Dan kita coba proses delete, diberikan alert, maka akan berhasil delete.
Dan proses yang terakhir pada CRUD pada sektor, kita berikan contoh satu. Kita add dan berhasil. Lalu kita coba update, kita ubah nama ketua menjadi Santa. Kita update dan berhasil. Dan proses terakhir delete dan kembali lagi berhasil. Kita kembali pada fitur informasi anggota aktif. Pada bagian ini transaksi terjadi dalam status yang akan berubah ketika admin memberikan approval atas request dari user. Data-data berikut ini, yaitu Marsinta Sinaga dan Mary Sinaga, adalah hasil dari request dari user, yaitu kepala keluarga, role kepala keluarga dalam sistem kita. Sebelumnya, untuk melihat lebih jelas, kita akan logout dan mencoba masuk pada role kepala keluarga. Akun yang kami gunakan pada kepala keluarga yaitu berikut username dan passwordnya. Dan akan diberi notifikasi seperti sebelumnya. Berikut adalah tampilan dari halaman user pada sistem kami. Data-data yang kita perhatikan sebelumnya pada fitur keaktifan anggota di request dari form berikut ini. Ketika data yang dimasukkan pada field yang sudah ditentukan, lalu ditekan request surat keaktifan, maka akan ditampilkan dalam tabel berikut ini. Bila approval sudah diberikan oleh admin, maka status yang ada dalam tabel kolom ini akan berubah. Kita logout coba, kita berikan approval. Kita login lagi sebagai admin. Kita masuk pada fitur informasi anggota aktif. Kita berikan approval. Kita setuju. Maka pada data yang sudah diberikan akan mengubah status dari menunggu menjadi disetujui atau diterima dalam sistem dan akan di-add dalam informasi anggota. Sekian dari presentasi kelompok kami. Dan akhir kata kami ucapkan terima kasih. Maaf bila ada salah kata atau perbuatan yang kami lakukan. Terima kasih. Sama-sama.